Apa bekal kita menghadapi kematian? Maka di dalam satu riwayat terdapat di dalam kitab Tanwirul Qulub, diintisarikan jalan menghadap kepada Allah. Ada 4 bekal menghadap kepada Allah, bebas dari pemeriksaan malaikat di alam kubur. Ini sangat luar biasa, Pak. Ini yang ingin saya ulas pada malam hari ini dengan tema kita yang sangat luar biasa, pesan cinta kematian. Maka dari itu jamaah dirahmati Allah, kematian tidak bisa kita hindari. Pasti kita akan menuju ke sana. Satu-satunya yang harus kita hadapi, bagaimana kita kembali kepada Allah dengan mendapatkan fasilitas khusus dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa fasilitas khusus yang akan kita miliki menghadap kepada Allah? Selanjutnya, tausiah dengan tema pesan cinta kematian yang dibawakan oleh Ustadz Kiai Muda Haji Asmar Lambo, SHI Esos, MSc MM, Ketua Dai Muda se-Asia Tenggara. Dengan hormat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang menjawab salam saya insyaallah tidak kena corona insyaallah. Yang banyak utang lunas semua utangnya. Kona wajai. Tidak dibayar, tidak lunas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wa qala aidan fa aina tazhabun. Sadaqallahul azim wa ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Ayyuhal kiram, yang saya muliakan, saya hormati Bapak Bupati Bulukumba, Bapak Haji Andi Muhtar Ali Yusuf, yang telah menyampaikan sambutan yang sangat menggugah hati kita semua. Mudah-mudahan beliau dipanjangkan umurnya, diberkahi hidupnya, dan insya Allah akan membawa manfaat guna yang lebih besar untuk Kabupaten Bulukumba. Amin ya Rabbal. Saya muliakan, saya hormati ayahanda, guru kita bersama, Al-Mukarram Al-Fadil Al-Ustadz, Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Bulukumba. Mudah-mudahan beliau senantiasa dijaga oleh Allah, diberi kesehatan oleh Allah, dan dipanjangkan umurnya oleh Allah. Amin ya Rabbal. Amin. Saya muliakan, saya hormati Bapak Ustadz Sulmin, Ketua KPUI Kasimpurang, yang mana ini adalah bentuk hidayah dari Allah, bil khusus masyarakat Kasimpurang bersama seluruh masyarakat Kabupaten Bulukumba, yang mana organisasi ini fokus mengurusi orang-orang yang mati, di mana ribuan organisasi di Indonesia, bahkan khususnya di Bulukumba ratusan organisasi, Pak, kebanyakan mengurusi orang-orang hidup. Takut mengurusi orang kalau sudah mati, karena mati KTP-nya. Betul tidak, Pak? Mati SIM-nya. Iya.
Akan tetapi kehadiran organisasi ini insya Allah menjadi keberkahan bagi kita semua. Mudah-mudahan Pak Ustaz bersama seluruh jajaran pengurus KPUI Kasimpureng, KPUI Bulukumba senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Saya muliakan, saya hormati para alim ulama, para guru, para asatis, para komunitas organisasi Islam, ibu-ibu yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Mudah-mudahan semuanya sehat afiat, dipanjangkan umurnya oleh Allah, dan insya Allah diurus jenazahnya sebaik-baiknya berkat daripada wasilah KPUI Kasimpureng. Amin ya rabbal alamin. Tapi jangan dulu sekarang ya. Ya, tunggu-tunggu mi dulu. Ya. Kenapa saya katakan tunggu-tunggu mi dulu? Karena kematian ini Bapak Ibu dirahmati Allah adalah perkara yang pasti. Tidak ada yang pasti di dunia kecuali kematian, Pak. Mau ki jadi bupati belum tentu jadi bupati. Mau ki jadi camat belum tentu jadi camat. Mau ki jadi orang kaya belum tentu ki kaya. Mau jadi pemimpin belum tentu ki jadi pemimpin. Tapi kematian itu mau tidak mau, siap tidak siap, pasti ki mati. Betul? Karena syarat kematian cuma satu, Bu. Halo? Satu saja. Apa syaratnya kematian? Bapak-bapak, apa syaratnya mati? Satu, Ji. Apa itu? Bernyawa. Semuanya bernyawa. Bernyawa semua aja ki di sini. Tunggu maki, mati ki itu. Karena syaratnya kematian cuma satu, bernyawa, Pak. Maka dia Allah Ta'ala di dalam Al-Quran, kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua bernyawa pasti mati. Jadi syarat kematian bernyawa, Pak. Syarat kematian bukan corona. Syarat kematian bukan sakit. Syarat kematian bukan banyak utang. Syarat kematian bukan banyak masalah. Tapi syarat kematian cuma satu, adalah bernyawa. Kalau kita bernyawa, pasti kita mati. Pak Camat akan mati, Pak Bupati akan mati, ibu-ibu akan mati, Ustaz di belakang pi. Ya. Jamaah dirahmati Allah, semua akan mati selama kita bernyawa. Bilang kalau pakai masker nih orang tidak mati, Pak. Banyak orang gara-gara masker nak mati. Kenapa tidak pernah gosok gigi nak pakai masker terus, nak racun dirinya sendiri. Makanya kalau mau ki pakai masker, usahakan ki banyak-banyak tongki gosok gigi. Jangan sampai mati ki gara-gara bau nanti muta sendiri, baunya mulut sendiri. Ini jamaah rahmati Allah Ta'ala. Kehidupan ini ujungnya pasti akan mati. Sehingga Allah panggil dalam Al-Quran dalam ayat yang sangat pendek. Akan tetapi ayat ini memiliki makna yang sangat dalam. Allah Subhanahu wa Ta'ala katakan, fa aina tazhabun? Kemana kalian hendak pergi? Wahai manusia, kemana engkau akan pergi? Semua kita, apapun jabatannya, sebanyak apapun harta kita, satu saja kita mau pergi. Mau kemana? Mau menuju ke alam hatta zurtumul makabir. Kita semua menuju ke alam kubur. Maka kita sangat bersyukur kehadiran KPUI Kasimpureng menjadi suatu wadah yang akan melayani kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena jalan bertemu dengan Allah tidak ada jalan kecuali satu-satunya. Kita harus kembali menghadap dengan hatta zurtumul makabir. Kembali dulu ke alam kubur, jamaah rahmati Allah. Kematian ini siap tidak siap. Bisa saja di antara kita di sini ada ratusan, bapak-bapak ada ratusan. Mungkin besok sudah ada yang meninggal. Apakah bapak-bapak dulu atau ibu-ibu dulu? Apakah Pak Bupati dulu baru Ustaz dulu? Ya, apakah anak-anak muda dulu? Ya. Tidak ada yang tahu. Ya. Tapi kalau ada baiknya kita mi dulu nih, jangan mi dulu Ustaz. Ya, kita mi dulu, Bu. Nah, ini dekat bulan Maulid banyak jadwalnya Ustaz sudah tersusun. Tapi yang namanya kematian, Pak, tidak seperti ini. Ya. Maka dari itu kita hidup di dunia ini sediakan bekal menghadapi kematian. Sediakan bekal menghadapi kematian.
Yang mana apa bekal kita menghadapi kematian? Maka di dalam satu riwayat terdapat di dalam kitab Tanwirul Qulub, diintisarikan jalan menghadap kepada Allah. Ada 4 bekal menghadap kepada Allah, bebas dari pemeriksaan malaikat di alam kubur. Ini sangat luar biasa, Pak. Ini yang ingin saya ulas pada malam hari ini, dengan tema kita yang sangat luar biasa, pesan cinta kematian. Maka dari itu jamaah dirahmati Allah, kematian tidak bisa kita hindari. Pasti kita akan menuju ke sana. Satu-satunya yang harus kita hadapi, bagaimana kita kembali kepada Allah dengan mendapatkan fasilitas khusus dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa fasilitas khusus yang akan kita miliki menghadap kepada Allah? Ada 4, Pak. Amalan yang dilakukan seorang hamba, amalan yang dilakukan oleh seorang manusia, maka dia bebas dari pertanyaan malaikat kubur. Tidak ada lagi pertanyaan, Pak. Ya, apa pesan Nabi? Num kanaumul arus, diperintahkan untuk tidur seperti tidurnya pengantin baru. Jadi kalau mau kita tidur seperti pengantin baru di alam kubur, tidak melangkah kaki seseorang dari alam kuburnya sebelum ia ditanya oleh malaikat, man rabbuka, man nabiyuka, ma imamuka. Dia akan ditanya, hartamu dari mana, kau gunakan untuk apa? Akan tetapi amalan 4 ini tidak ditanya-tanya oleh orang di dalam kubur. Masya Allah. Insya Allah ibu-ibu tidak ditanya makin fasilitas VIP dalam kubur, Pak. Halo? Bu, mau kita tidak ditanya nih? Nah, amalan pertama, Bu. Kalau tidak mau kita dapat pertanyaan dalam alam kubur, Nabi SAW katakan, ikthiru bis shalah, perbanyak bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Bu, ayo salawat kepada Nabi. Ya Nabi salam. Lobek nih bapak-bapak. Ya Nabi salam. Wih, banyak yang tidur. Semuanya. Ya Nabi salam. Ya Rasul salam alaika. Semangat ki salawat, Bu. Ya kalau tidak bisa ki sekarang, Bu, pulang pi ke rumah tak gosok bani mas salawat. Orang yang banyak salawat, Rasulullah yang akan menjadi jaminan di alam kubur. Apa kata Nabi? Orang yang banyak bersalawat, maka Rasulullah yang akan menjadi syafaat baginya. Ya munkar wa nakir, jangan kau tanya orang itu, saya jaminan untuk mereka. Kenapa? Ia telah banyak bersalawat kepadaku. Makanya amalan yang paling utama, Pak, untuk bebas dari pertanyaan malaikat di alam kubur dan mendapatkan kartu VIP masuk ke dalam surga, itu adalah orang-orang yang banyak bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Karena Nabi Muhammad ini adalah manusia mulia, yang mana orang-orang yang selalu bersalawat akan disyafaati oleh Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu dirahmati Allah, ada seseorang datang kepada Nabi Muhammad SAW. Dia duduk di dekatnya Rasulullah, orang Arab Badui. Ya Rasulullah, saya berjalan kaki datang ke sini hanya untuk menemuimu. Maka saya ingin bertanya satu saja. Apa amalan yang harus saya lakukan agar saya bisa masuk surga bersama? Iya. Maka Nabi SAW katakan, memperbanyak bersedekah, memperbanyak amal ibadah, memperbanyak sholat berjamaah. Maka pada saat itu Arab Badui ini mengatakan, ya Rasulullah, saya belum tahu sholat, saya belum tahu ibadah, saya belum banyak sedekah, saya tidak punya ibadah seperti ibadahnya Rasulullah SAW, tapi saya ingin bersamamu ke dalam surga. Maka Nabi menjawab orang Badui ini bahwa orang yang dicintai akan masuk ke surga bersama yang dicintainya. Artinya apa? Orang-orang yang mencintai Nabi, amalannya walaupun tidak terlalu banyak, maka dia akan bersama Nabi ke dalam surga. Dan tanda cinta kepada Nabi disebutkan dalam satu hadis adalah orang-orang yang banyak bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Itu konsep. Yang kedua,
Mau kita dapat fasilitas khusus masuk ke dalam surga, aktsiru bisadaqah. Perbanyak ki bersedekah. Ini bersedekah ki. Ya, perlengkapan kain kafan, alhamdulillah Bapak Bupati tadi sudah menyatakan bahwa akan memberikan perhatian yang lebih kepada program sosial ini, Masya Allah. Kenapa? Karena sedekah ini jamaah dirahmati Allah, satu-satunya amalan orang yang sudah meninggal dunia minta kembali di dunia hanya untuk bersedekah, Pak. Fa'asaddaq, ya Allah, kembalikan saya ke dunia, maukah perbanyak bersedekah? Dia minta kepada Allah, Pak, bukan untuk banyak salat. Dia minta kepada Allah bukan untuk kembali naik haji, untuk pergi umrah, tapi apa yang dia minta? Ya Allah, kembalikan saya ke dunia, ingin bersedekah. Dijelaskan dalam satu ayat khusus, orang yang meninggal dunia minta satu saja, mau kembali banyak bersedekah, Pak. Kenapa? Karena kemuliaannya itu sedekah betul-betul memberikan fasilitas yang luar biasa di alam kubur, Pak. Halo, Bu, sedekah ki. Bapak-bapak banyak ki sedekah, terutama ibu-ibu. Ya, kalau suami minta nikah lagi, siap ki saja, Bu. Namun tonja ki meninggal, layani saja suami dengan baik. Betul tidak, Pak? Malu pumanat ke suarana bapak itu. Nah itu. Jemaah rahmati Allah. Sedekah ini bukan hanya amalan untuk keselamatan alam kubur, bukan hanya amalan untuk akhirat, tapi Nabi memberikan legalitas ini orang yang bersedekah apa ini? As-sadaqatu tarfa'ul bala. Sedekah itu adalah mengangkat bala, menolak bala. Jadi kalau banyak sedekah, insya Allah Allah jauhkan kita dari berbagai macam bala dan musibah. Itu penting, Pak. Jadi kalau ada satu kampung itu banyak kena bala, pasti itu kurangi sedekahnya. Terutama pemimpin bupatinya kurang sedekahnya itu, Pak. Ya lihat Pak Bupati, baru beberapa hari sudah pelantikan langsung bersedekah. Nah, bala tidak terjadi, kata ketua MUI kita tadi. Makanya kalau sedekah banyak, insya Allah bala Allah angkat. Itu jaminan, Pak. Bahkan dalam riwayat yang lain, sedekah bisa memperpanjang umur. Halo? Sedekah bisa memperpanjang umur. Ada yang bilang, Ustaz, tidak ada itu umur bisa diperpanjang. Nah, sudah ditentukan umurnya orang, sudah ditentukan ajalnya orang. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau orang itu sudah dapat ajalnya, tidak bisa ditambah, tidak bisa dikurangi. Saya bilang ayatnya betul, Ustaz. Ada hadisnya, ada 4 tidak bisa dirubah. Ajal tidak bisa dirubah, jodoh tidak bisa dirubah, rezeki sudah ditentukan, kelahiran sudah ditentukan, 4 sudah dijamin kepastiannya. Akan tetapi saya katakan hadisnya betul, tidak ada yang salah. Akan tetapi kalau Allah ingin panjangkan umurnya orang, tidak ada yang bisa melarang. Betul tidak? Nggak ada bisa melarang. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allah, innallaha kana aliman hakima. Apa yang Allah inginkan pasti terjadi. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Fa'alun lima yurid. Allah melakukan apa yang dia inginkan. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya, tidak ada upaya. Semua daya dan upaya Allah. Kalau Allah ingin panjangkan, nggak ada siapa yang mau larang, Pak. Betul tidak? Iya. Dan salah satunya amalan agar kita panjang umur, Pak, itu banyak sedekah. Banyak sedekah. Buat apa Nabi ajarkan kita minta panjang umur kalau umur tidak bisa dirubah, Pak? Allahumma ja'alna tawil umurana. Ya Allah, panjangkan umurku. Wasahih jasadana, sehatkan badanku. Waqfir amwalana, perbanyak hartaku. Berarti boleh panjang umur, Pak. Nabi ajarkan doanya. Bukti kedua, ada seseorang anak muda yang datang ke rumahnya Nabi Sulaiman alaihissalam. Tujuannya untuk mengundang Nabi Sulaiman untuk datang di pesta pernikahannya besok harinya. Ya. Pada saat dia datang mengundang Nabi Sulaiman, ada malaikat maut ikut di belakangnya ini anak muda. Setelah dia sampaikan hajatnya, ya Nabi Allah Sulaiman alaihissalam, besok saya mau menikah. Saya datang ke sini untuk mengundang Nabi Allah, ya Rasulullah, untuk datang di pesta pernikahanku. Ya, maka apa yang terjadi? Lewatlah anak muda ini, alhasil datang malaikat maut, malaikat Israel, pencabut nyawa, duduk di dekatnya Nabi Sulaiman alaihissalam. Apa kata malakal maut? Ya, Sulaiman,
Apa maksudnya itu anak muda datang tadi di sini? Bilang Nabi Sulaiman, tujuannya untuk mengundang saya hadiri pesta pernikahannya besok. Maka apa kata malaikat maut? Mohon maaf wahai Sulaiman alaihissalam, bagaimana caranya? Nah ini anak muda, ajalnya sudah tiba besok. Sudah waktunya saya ambil nyawanya besok. Akhirnya apa kata Nabi Sulaiman alaihissalam? Tidak bisa ditangguhkan. Maka dia katakan, sesuai perintah Allah, sesuai dengan waktu dan jamnya, besok sudah waktunya saya ambil nyawanya ini anak muda. Maka pada saat itu pulang ini anak muda, Pak. Dia lewati rumah anak yatim, fakir miskin, menangis karena kelaparan. Kemudian dia singgah, dia bersedekah, dia beri makan, dia tegakkan tulang punggungnya ini tadi, anak yatim ini. Baru dia pulang ke rumahnya, jamaah dirahmati Allah. Kemudian keesokan harinya tibalah hari H pernikahannya. Datanglah Nabi Sulaiman untuk menghadiri pesta pernikahannya. Apa yang ada di dalam hatinya Nabi Sulaiman? Waduh, ini anak muda tidak lama ini mau mati. Mau datang kalau mau ini ambil. Ternyata pesta pernikahannya berjalan lancar, dia tidak mati, Pak. 1 bulan kemudian dia bahagia, belum meninggal. Sampai 1 tahun punya anak, rezekinya melimpah ruah, dia belum meninggal. Akhirnya Nabi Sulaiman menemui malaikat maut, kemudian dia protes. Wahai malaikat maut, kamu bohongi saya. Kenapa bisa? Kamu pernah mengatakan bahwa itu anak muda dulu yang mau menikah, mau meninggal di hari pernikahannya. Dan sampai hari ini belum mati. Dia masih hidup, bahkan rezekinya menimpa ruah, anaknya sudah ada. Maka apa kata malaikat maut? Ya Nabi Allah Sulaiman alaihissalam, anak muda itu memang ajalnya sudah tiba pada hari pernikahannya itu. Akan tetapi Allah katakan kepada saya, ya malaikat maut, jangan kau ambil nyawanya itu anak muda selama 40 tahun yang akan datang, karena dia telah memberi makan anak yatim. Berarti umur Pak bisa diperpanjang karena sedekah. Buktinya anak muda ini dipanjangkan umurnya karena sedekah. Insya Allah semua ibu dan bapak yang bersedekah kepada KPUI ini, pasti Allah akan memberikan jaminan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Sebagaimana seorang anak muda ini kebahagiaannya tidak dibatalkan oleh Allah hanya karena memberikan makan kepada anak yatim tadi. Masya Allah, subhanallah wa bihamd. Itu banyak yang bersedekah. Jadi ini ibu-ibu yang biasa kikir ya. Tidak ada jadi sini, Bu. Alhamdulillah. Ini bapak-bapak. Ada itu juga hikayat itu. Cuma biasa saya sampaikan secara gaul di dalam kitab Kifayatul Akhyar. Ada di Durratun Nasihin ya. Lebih lengkapnya. Itu hikayatnya orang kaya mau meninggal dunia. Diberikan alamat oleh Allah, dia tahu dirinya sudah mau mati, Pak. Karena dia orang soleh, tapi dia kaya raya, banyak sedekahnya. Pada saat dia diberikan alamat akan meninggal dunia, dia panggil semua sanak keluarganya, anak, istri, menantu, semua duduk bersama. Kemudian dia sampaikan, wahai seluruh anakku, wahai seluruh keluargaku, saya ini tidak lama kembali menghadap kepada Allah. Kalau saya meninggal dunia, ada nggak di antara kalian wahai anak-anakku yang siap menemani saya di dalam kubur 3 hari saja, maka semua hartaku saya berikan. Maka pada saat itu Pak, tidak ada keluarganya yang siap, nggak ada. Bu, disayang Somita. Kalau mati mau kita mani 3 hari di kubur? Nggak ada yang mau, Pak. Nggak ada yang mau. Biar bagaimana sayang tak ibu, tidak mau. Akhirnya orang kaya ini tidak ada yang mau temani. Akhirnya dia panggil semua rumpung masyarakat. Wahai seluruh keluargaku, panggil berkumpul semua masyarakat. Kurang lebih mungkin seperti ini. Berkumpullah satu kampung itu. Kemudian ini orang kaya dia sampaikan, wahai seluruh masyarakat yang hadir, siapa di antara kalian yang siap menemani saya masuk di dalam kubur walau 3 malam saja, saya berikan semua ini hartaku, Pak. Semua kekayaanku kuberikan kepadanya. Maka pada saat itu kebetulan ada orang miskin yang hadir. Dia itu orang fakir, Pak. Apa pekerjaannya? Dia hanya menebang kayu di hutan, kemudian dia jual itu, mina pakai makan anak istrinya hari itu. Dia cuma tebang kayu, ambil kayu-kayu bakar, dijual, begitu kerjanya, Pak. Apa modalnya? Cuma kampak saja. Apa di sini kampak? Sama ji.
kampak wase-wase. Apa lagi? Ya, panci-panci, betul. Modalnya cuma panci-panci, Pak. Pada saat itu dia hadir sama istrinya. Akhirnya itu istrinya dia bilang, bapak, angkat mi tanganmu. Tabani mi itu orang kaya kalau mati. Nah 3 malam saja sudah kaya maki. Lama sekali begini jadi orang miskin. Berpikir suaminya, betul juga ya. Orang Bulukumba saja kalau merantau 5 tahun cari rezeki tidak balik-balik. Nah ini 3 hari saja sudah kaya. Akhirnya dia angkat tangannya. Wahai Tuhan, saya siap temani engkau masuk di alam kubur 3 malam. Tapi saya minta 2 syarat. Syarat pertama, tolong dibuatkan ventilasi karena saya masih mau hidup. Yang kedua, saya mau bawa makanan ke dalam, bawa doko-doko, baji ya. Karena saya ini ingin menemani kamu 3 hari, maka ada bekal yang bisa saya makan di dalam kubur itu. Akhirnya dikabulkanlah permintaannya, disaksikan oleh semua rumpun keluarga dan anak-anak orang kaya tadi. Alhasil tidak lama kemudian meninggallah ini orang kaya, Pak. Setelah dimandikan, dikapani, disolati, bersiaplah untuk dibawa ke alam kubur. Dibawalah juga ini orang hidup yang mau menemani tadi. Akhirnya itu kuburannya itu dikasih luas. Kenapa? Karena 2 orang yang mau masuk, orang hidup sama orang mati. Akhirnya dikasih luas, dibentuk dengan bentuk yang sangat sederhana, akan tetapi bisa masuk 2 orang. Kemudian dimasukkanlah orang mati. Kemudian alhasil dimasukkan juga ini, turumi juga ini orang hidup bawa bekalnya. Dipasangkan papan, kemudian dibuatkan ventilasi, Pak. Setelah dibuatkan ventilasi, masuklah 2 orang, pulanglah semua. Pengantar orang mati dan pengantarnya orang hidup. Tidak lama setelah pulang semua orang yang mengantar ini, Pak, datanglah malaikat. Siapa? Malaikat? Bukan malaikat maut. Aduh, sudah ngantuk ibu-ibu ini. Malaikat Munkar dan Nakir. Bukan Israfil. Israfil peniup terompet kalau mau kiamat dunia. Ya, jadi datanglah Munkar, Pak. Baru jalan-jalannya itu Munkar sampai di kuburan, sudah begini jantungnya ini orang hidup. Apa dia bilang? Apa sih nanti natanyakan ini malaikat Munkar kepada orang mati? Ya, Bu, Pak, sudah tidur Bapak. Bu, agak nalopo. Waktunya datang malaikat Munkar, Bapak Ibu dirahmati Allah, untuk bertanya kepada orang mati. Bilang ini orang hidup. Apa sih nanti tina tanyakan malaikat Munkar sama orang mati? Sekalinya datangi Munkar, Pak, bukan orang mati dulu natanya, orang hidup dulu ditanya. Apa kata Munkar? Agak tomu alai kukui. Ya kurang lebih begitu. Ya. Apa kau ambil di sini? Dia bilang, saya temani ini orang mati. Buat apa kau temani? Kalau saya berhasil 3 malam, saya yang ambil semua hartanya. Apa pekerjaanmu di dunia? Menebang kayu. Apa kau gunakan tebang kayu? Kampak. Dari mana kampakmu? Dari besi. Kau beli dari mana? Ku beli dari pasar. Uangnya dari mana? Belum sampai pertanyaannya Munkar, Pak, sudah kencing-kencing dia keluar karena banyak sekali pertanyaan. Sewaktunya dia keluar, lari lompat dari alam kubur, Pak, pulang ke rumahnya, bilang istrinya, Bapak, belum ada 3 malam, kenapa kau pulang? Gagal kita jadi orang kaya kalau begini. Apa kata suaminya? Tobat saya, mak, tobat saya. Bilang, apa bikin tobat kau? Pergi kau di rumahnya itu orang kaya, mintai sebagian hartanya sama anaknya. Kenapa? Sudah mau berhasil 1 malam temani. Apa kata suaminya? Wahai istriku tercinta, ketahuilah, bayangkan bagaimana saya bisa mengambil hartanya itu orang kaya. Di dunia ini modalku cuma kampak saja, pertanyaannya banyak sekali. Apalagi kalau ku ambil semua itu hartanya orang kaya, banyak sekali pertanyaannya. Makanya bapak-bapak hati-hati kalau ada punya 2 mobil di sini. Ditanya semua itu, makanya kalau 2 mobil tak kasih ustaz 1. Pakai cara apa, Pak? Bebas maki. Iya. Apalagi yang pelihara burung walet, sudah. Ditanya nanti itu burung satu-satu.
Masya Allah. Maka dari itu banyak ki bersedekah. Ada tong dia tukang stasia, kadang-kadang bingung-bingung umat. Dia bilang, mobil tidak dibawa mati, emas tidak dibawa mati, uang tidak dibawa mati, rumah tidak dibawa mati. Akhirnya orang loyo, tidak ada semangat hidup, tidak ada gairah. Makanya jangan bilang tidak dibawa mati. Yang kita ajarkan itu, bawa uangmu mati, sedekahkan di KPUI. Betul tidak? Rumah dibawa mati, jadikan rumah tahfiz. Kalau 2 rumahmu, 1 rumah tahfiz, 1 rumah untuk istri pertama dan istri kedua. Itu ibadah. Betul tidak? Masya Allah. Ini uang dibawa mati. Banyak bersedekah, sumbangkan, belikan kain kafan untuk menjadi stoknya KPUI. Itu jemaah dirahmati Allah. Ini bersedekah. Ya. Yang kebingungkan umat. Bilang, siapa yang mati di dalam masjid pasti masuk surga. Saya bilang belum tentu, Pak. Karena ada dulu di Makassar, nakarempe itu asena masih tiba-tiba nak konta listri belum pinambil itu asena mati. Di mana mati? Di dalam masjid, Pak. Tapi pastinya bukan surga tampaknya. Kenapa masuk di mencuri dalam masjid na mati? Jadi bukan berarti mati di masjid pasti masuk surga. Betul tidak? Iya, Pak. Jadi perbaiki penyampaian kepada umat. Jangan bingung-bingungkan umat. Maka dari itu jamaah dirahmati Allah. Ini amalan kedua, dapat fasilitas. Kita harus perbanyak bersedekah. Kemudian yang ketiga, amalan agar kita tidak diperiksa lagi di alam kubur oleh malaikat, Pak. Itu dijelaskan dalam riwayat yang khusus. Orang-orang yang banyak membaca surah Tabarak fi kulli lailatin, tiap-tiap malam. Ya, iqra'u suratul mulki fi kulli lailah. Dia baca itu surah Al-Mulk, surah Tabarak tiap-tiap malam. Tidak pernah dia tinggalkan, Pak. Makanya jangan kita tidur sebelum baca surah Tabarak, surah Al-Mulk. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, sampai akhir. Itu kita baca sebelum tidur, atau kita bangun sholat tahajud, atau sebelum datangnya waktu fajar. Sampai dia meninggal dunia, Pak, dia tidak pernah berhenti membaca ini surah Al-Mulk. Maka mendapat legalitas jaminan, tidak diperiksa lagi oleh malaikat di alam kubur, tidak ditanya-tanya lagi. Nah, ini tiket VIP di alam kubur. Jangan tinggalkan itu. Lalu apa kelebihan lagi surah Al-Mulk ini? Dijelaskan dalam satu riwayat, orang yang banyak membaca surah Al-Mulk itu akan ditinggikan derajatnya oleh Allah, sehingga ia diberikan maqam mahmudah, tempat khusus untuk dia. Salah satu kemuliaannya, Pak, selalu tampil bersahaja. Kang Adatong itu orang, sebenarnya dia orang kaya, sebenarnya dia banyak kebaikannya, tapi yang selalu muncul kejelekannya. Tidak ada orang yang baik liai. Semua orang bilang, wih itu yang jelek itu. Tidak ada orang baik liai, Pak. Tapi ada tong orang itu sebenarnya mungkin kesalahannya banyak, tapi dia bersahaja, Pak. Setiap orang lihat tenang hatinya, seperti Bapak Bupati, seperti Ketua Majelis Ulama kita. Senang mentu apa pinedingi kalau kita lihat mukanya. Ada tong orang yang lihat mukanya kayak moki muntah lihat. Coba, Pak. Kenapa? Karena keberkahan, ada nur, ada cahaya. Bagaimana membuat hidup kita ini bercahaya? Salah satu amalannya, Pak, itu banyak-banyak baca surat Tabarak. Almarhum Ki Haji Arifin Ilham, saya pernah bertemu, Pak, waktunya datang tabligh akbar di Kabupaten Wajo. Disusul waktu saya ada acara di Sentul Bogor, saya masuk di pesantren Az-Zikr. Saya tanya, Ustaz, apa amalannya itu bisa rukun semua istri tidak bertengkar. Dia bilang amalannya tidak pernah tinggalkan surah Al-Mulk setiap malam. Itu rahasia, Pak. Ya. Amalkan. Ya. Ini jamaah dirahmati Allah. Surah Al-Mulk itu akan mampu membuat kemuliaan dalam kehidupan kita, sehingga selalu tampil bersahaja. Nah itu. Dan amalan yang terakhir, Pak, agar kita tidak diperiksa lagi di alam kubur, silul arham, perbaiki hubungan silaturahmi. Ah ini, Pak.
Banyak hari ini umat Islam, Pak, kadang-kadang satu masjid tidak satu hati. Kadang-kadang satu saf tidak satu hati. Satu tinggi celananya, satu di bawah celananya, bertengkar lagi di dalam masjid. Satu tinggi takbirnya, satu rendah takbirnya, bertengkar dalam masjid. Bahkan hari ini banyak masjid saya jumpai, Pak, panitia tidak baku omong. Antara bendahara dengan ketua kadang-kadang tidak baku omong. Bilangi Pak Ketua, jangan kau dengari kata-katanya bendahara. Nah balikangi motor, uangnya masjid. Sekalinya bendahara bicara, nasa apa itu Pak Ketua, pintar dia bicara. Nah tidak tahu keuangannya masjid, dia baku celah-celah padahal sama-sama pengurus masjid. Betul tidak? Betul. Tapi tidak ada di sini, Pak, tidak ada di sana, di daerah pulau apa itu, lupa namanya. Tidak ada di sini. Ini silul arham, Pak. Perbaiki silaturahmi. Lihat sekarang banyak orang baku tetangga tidak baku omong hanya gara-gara cemek, nah. Hanya gara-gara Pak siring rumahnya itu, Pak. Oh, ketawa di dalam bilang, "Ai, tetanggaku mi begini." La haula wala quwata illa billah. Coba. Subhanallah. Hanya beda lipstik saja, Pak, saling gosip. Ya, hanya beda lipstik, hanya beda cilla saja baku gosip, bilang, itu cillanya itu palsu. Kenapa kok bilangnya palsu? Coba milih itu cillanya, sudah luntur mi ke bibirnya. Bilangnya itu, Pak. Begitu, Pak. Ini namanya rusak silul arham. Rusak silaturahmi. Orang yang memperbaiki hubungan dengan sesama, inilah yang akan mendapatkan fasilitas VIP di alam kuburnya, Pak. Ini perbaiki hubungan tak. Bahkan sekarang, Pak, coba lihat begitu banyaknya organisasi, kadang-kadang sama-sama aja pengurus organisasi baku celah-celah. Lain organisasinya ini, lain organisasinya ini, sama-sama aja organisasi mengurus Islam, tapi dia baku celah-celah. Kenapa? Karena kebanyakan mereka punya kepentingan dunia. Kalau kepentingan akhirat tidak baku celah-celah itu, betul tidak? Makanya KPUI ini mengurusi mati, insya Allah tidak ada baku celah-celah di dalam. Betul? Nah, itu bilang betul sekali, sudah Ustaz panjang nih. Ya. Oke, Bapak Ibu dirahmati Allah. Ini hubungan silaturahmi kita perbaiki antara suami dengan istri, antara istri dengan suami, antara anak dengan orang tua, antara tetangga dengan tetangga yang lainnya, antara pemerintah dengan rakyat, antara rakyat dengan pemerintah. Kalau ini terwujud dengan baik, Pak, maka kita akan mendapatkan keberkahan dari Allah. Dan kalau silaturahmi kita bagus, insya Allah yakin akan mendapatkan fasilitas VIP di alam kubur. Hari ini banyak orang rajin salat tapi silaturahminya rusak, Pak. Banyak orang rajin ibadah tapi dia tidak baku omong dengan tetangganya. Masya Allah. Kerjanya baku celah-celah saja. Ini baru-baru saya dapat kabar. Saya baca di koran harian Fajar itu kalau tidak salah itu. Perceraian saja di Sulawesi Selatan itu, Pak, tidak pernah kurang 500 orang bercerai setiap bulan di Sulawesi Selatan. Berarti di Sulawesi Selatan ini 500 janda baru setiap bulan. Bagaimana banyaknya janda di Sulawesi Selatan? Dan rata-rata penyebabnya, Pak, rata-rata HP 75% itu, Pak, penyebabnya adalah HP. Kenapa? Karena ibu-ibu sekarang lebih banyak pencet HP daripada pencet suami. Maga. Nah bayangkan sama istrinya. Pergi pengajian HP-nya jina pencet, ceramah orang. Mau tidur HP-nya na pencet, bangun tidur HP-nya na pencet. Kebakaran di Makassar na tahu semua. Baku tabrak orang di jalan na tahu semua. Bahkan di Malaysia orang bertengkar na tahu semua. Kenapa? Nah lihat di HP. Suaminya joli-joli nih, dia tidak tahu. Sudah mencerai-mencerai suaminya tidak tahu. Kenapa? Karena HP-nya dia pencet, tidak pernah pencet suaminya. Betul tidak? Betul. Magarona sa bapak betul sekali. Itu, Pak. Itu juga ibu-ibu. Menjaga keharmonisan rumah tangga juga itu termasuk memperbaiki hubungan sesama, Pak. Ini ibu-ibu, Nabi katakan idza dakhaltal ghurfa, apabila suami masuk dalam kamar, faruddu ilaih, acueki tama, ikulah masuk ke kamar. Sederhana, Pak. Kalau suami masuk kamar, istri ikut masuk. Sekarang coba lihat, suami sudah masuk kamar, istri masih menonton filmnya Indosiar sampai jam 11 malam. Sekalinya masuk di kamar, suaminya bilang, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun.
Bila siapa mati bapak? Sudah mati ini dibawa baru kau masuk Dari tadi ini hidup ini sudah kupencet berapa kali ini baru kau masuk La ilaha illallah. Makanya itu Nabi mengajarkan tidak main-main. Coba pak, sederhana ajarannya tapi mampu menimbulkan kebahagiaan dunia sampai akhirat. Makanya ikuti itu ajaran Nabi pak. Betul pak? Alhamdulillah. Maka dari itu saya tidak perlu panjang lebar. Mudah-mudahan Bapak Ibu diberikan karunia keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala bisa mengamalkan 4. 1, perbanyaki bersalawat. Yang kedua, banyaki bersedekah. Kemudian yang ketiga, jangan pernah tinggalkan membaca surah Al-Mulk setiap malam. Dan yang terakhir, Bapak Ibu sekalian, perbaiki hubungan dengan sesama. Maka ibulah yang akan mendapatkan tiket VIP di alam kubur. Dan insya Allah akan diberikan pelayanan syafaat khusus oleh Nabi Muhammad masuk ke dalam surga insya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Saya kira inilah yang saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wassa'adah. Hadanallahu wa iyyakum ila sabilis salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, itulah tadi ceramah atau tausiah yang telah disampaikan oleh Al-Ustaz. Semoga kita dapat mengambil hikmah apa yang telah disampaikan. Selanjutnya pembacaan doa kepada Ustadz Rizwandi dengan hormat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita berdoa, mari kita tundukkan hati kita, kepala kita, lalu kemudian kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan istighfar ini, lalu kemudian kita mengetuk pintu langit, lalu kemudian Allah mengijabah doa-doa kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Banyak silaf salah kami ya Allah, terlalu banyak dosa dan maksiat kami ya Allah. Baik dosa kami kepada Engkau ya Allah, baik dosa kami kepada kedua orang tua kami ya Allah, baik dosa kami kepada tetangga-tetangga kami ya Allah, baik dosa-dosa kami kepada saudara-saudari muslim kami ya Allah. Tidak akan ada yang dapat mengampunkan dosa kami kecuali Engkau ya Allah. Nafas kami ada karena Engkau ya Allah. Bumi yang kami pijak bumi Engkau ya Allah. Paru-paru yang kami pakai pinjaman dari Engkau ya Allah. Mungkin dosa kami bukan berzina,
Mungkin dosa kami bukan minum khamar, tapi dosa kami adalah kurang ibadah kami bila dibandingkan dengan nikmat-Mu ya Allah. Kurang rasa syukur kami bila dibandingkan dengan karunia-Mu ya Allah. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim, Allahumma ighfir lana dhunubana. Ampunkan dosa kami ya Allah. Ampunkan dosa kami ya Allah. Ampunkan dosa kami ya Allah. Jangan sampai karena dosa-dosa kami ini lalu kemudian Engkau begitu banyak memberikan ujian, cobaan kepada negeri tercinta kami ini ya Allah. Jangan sampai karena dosa-dosa kami ini ya Allah lalu kemudian Engkau menghukum guru-guru kami, ustaz-ustaz kami, kiai-kiai kami, ulama-ulama kami ya Allah. Ampunkan dosa kami ya Allah. Jangan sampai karena dosa-dosa kami ini lalu kemudian Engkau belum juga mengangkat wabah penyakit virus corona-Mu ya Allah. Wa dhunuba waliwalidaina. Ampunkan dosa kedua orang tua kami ya Allah. Ampunkan dosa kedua orang tua kami. Wali abaina. Ampunkan dosa ayah kami, ayah yang telah mencarikan nafkah yang halal, yang tidak mengenal panasnya terik matahari, dinginnya hujan, hanya untuk menafkahi keluarga kami ya Allah. Ampunkan dosa ayah kami ya Allah. Wali ummahatina. Ampunkan dosa ibunda kami ya Allah. Ampunkan dosa ibunda, ibunda yang telah mengandungkan 9 bulan 10 hari lamanya, menyusukan 2 tahun lamanya ya Allah, meregang nyawa saat melahirkan kami ya Allah. Kami tak dapat membalas budi baik kedua orang tua kami ya Allah. Maka pulang dari tempat ini, kami peluk tubuhnya yang rapuh, kami cium tangannya ya Allah. Tapi sebagian di antara kami orang tuanya sudah meninggal dunia ya Allah. Sebagian di antara kami orang tuanya sudah meninggal dunia ya Allah. Tak akan ada yang dapat kami lakukan kecuali mendoakan mereka yang sudah meninggal dunia ya Allah. Allahumma ighfir laha. Ampunkan ia ya Allah. Warhamha. Rahmati dia ya Allah. Wa akrim nuzulaha. Muliakan tempat turunnya. Waj'alil jannata mazwaha. Allahumma ya Allah, luaskanlah kuburnya sejauh mata memandang ya Allah. Jadikanlah kuburnya salah satu taman-taman surgamu ya Allah. Jangan Engkau jadikan kuburnya salah satu lubang nerakamu ya Allah. Mudahkanlah lisannya untuk menjawab daripada pertanyaan mungkar dan nakir ya Allah. Tidurkanlah ia seperti tidurnya malam pengantin baru ya Allah. Ya Rabbi, ya Rabbi, jikalau Engkau nanti menempatkan kami di tempat terbaik-Mu ya Allah, di surga-Mu ya Allah, di jannah-Mu ya Allah, tiada yang dapat kami minta kecuali kami minta Engkau pertemukan dengan orang tua kami ya Allah. Pertemukan kami dengan orang tua kami ya Allah. Kami rindu ya Allah melihat senyumnya. Kami rindu ya Allah peluk
kami rindu ya Allah membelai rambutnya ya Allah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilm wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan inda al maut wa maghfiratun ba'da al maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afal indal hisab. Rabbana taqabbal minna du'ana innaka antas samiul alim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.